Di video sebelumnya, aku melihat Lin Yusan palsu berubah menjadi gumpalan tahi, dan pasukan aliansinya menyuruhku cepat bantu mereka, takut baunya menyebar ke tempat kita nanti. Kemudian saat aku dan istriku sedang membersihkan gumpalan tahi ini, pemiliknya tiba-tiba menekan tahinya hingga meletup seperti balon. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Setelah Lin Yusan terbebas dari kendali arwah jahat, ia bersujud di hadapanku dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah menyelamatkanku, Guru Jiangju, katanya dengan suara bergetar. Kutatap wajahnya yang masih lemah, lalu kutanyakan apakah ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Lin Yusan menggeleng pelan. Aku tidak mengenali pria berwujud hijau itu, Guru. Ia mendatangiku dalam mimpi, dan tanpa kusadari, arwah jahat yang dikirimnya telah mengendalikanku sepenuhnya. Suaranya penuh penyesalan. Dia kemudian bersujud lebih dalam. Guru Jiangju, kumohon, pimpinlah aliansi kami. Selamatkan manusia yang terjebak di wilayah siluman ini. Hanya Andalah yang mampu. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Tu Sanlan masuk dengan langkah anggun, aura kaisar silumannya memenuhi ruangan. Lin Yusan terkejut, matanya bola-balik memandangi kami berdua. Guru, apa hubungan Anda dengan kaisar siluman? Dengan polosnya kujawab, oh, dia istriku. Lin Yusan terbatuk-batuk, matanya membelalak. Manusia seperti guru, menikah dengan kaisar siluman? Kembali ke topik, kujelaskan idenya. Aku punya rencana memindahkan anggota aliansi ke tempat lebih aman. Tapi butuh dana besar, sementara kalian. Kupandangnya dengan masam. Bahkan jika maling masuk, mereka yang akan kasihan dan memberi kalian uang. Tu Sanlan yang mendengar langsung menyela, jadi, apa rencanamu? Daerah kekuasaanmu kaya bahan baku langka, jelasku. Sementara aliansi punya keahlian mengolahnya menjadi pil, senjata, dan barang berharga lain. Kita bisa kerjasama, siluman menyediakan bahan baku, manusia mengolahnya. Keuntungannya untuk biaya relokasi. Lin Yusan langsung bersujud setuju. Seluruh aliansi akan mengikuti keputusan guru. Tu Sanlan tersenyum manis. Aku setuju. Tapi, bagi untung 70% untuk pihak siluman. Kulihat Lin Yusan yang langsung pucat. Kuhela napas. Maaf, Lin Yusan. Aku suami yang takut istri. Kalian dapat 30% saja. Di luar gunung dong ya. Tu Sanlan sedang menikmati matahari terbenam. Cahaya kemasan menyinari wajahnya, membuatku membayangkan hal-hal tidak senonoh. Namun ia segera menyadari kehadiranku. Sudah puas jalan-jalan? Mari pulang. Jauh sekali. Naik apa? Dia menjentikkan jarinya. Seekor burung raksasa langsung muncul, mengepakkan sayapnya yang lebar. Saat kami akan berangkat, Lin Qinyi tiba-tiba datang. Ayah memintaku ikut guru, katanya. Kata beliau, di samping guru lebih aman. Kulihat Tu Sanlan dengan gugup. Tapi dia hanya berkata, boleh. Tapi jangan berharap macam-macam. Sesampainya di kediamanku, para bro ayam dan bro babi menyambut dengan riuh. Lin Qinyi bingung. Guru, siapa mereka? Mereka pengawal yang dikirim istriku, jawabku. Hah, babi dan ayam? Bro babi dan bro ayam langsung melotot, jelas tidak senang disebut begitu. Adegan berganti. Aku berdiri di tengah lautan, dikelilingi aura darah. Sosok menyeramkan muncul, membuatku berkeringat dingin. Guru, ternyata hanya mimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata. Naluriku berkata ada sesuatu yang terjadi di istana Shen Xiao. Aku harus segera kembali. Di ruang utama istana, Tu Sanlan sedang mengumumkan kerjasama dengan aliansi manusia pada para pejabat siluman. Seorang pria yang mirip duda tua tampak tidak senang. Kenapa kita harus kerjasama dengan manusia rendahan? Gumannya dalam hati. Apalagi dengan aliansi yang sudah jadi musuh bebuyutan kita. Ku tahu dari Tuan Yinshan, pria itu bernama Yu Chuan. Setelah rapat, Yu Chuan masih menunjukkan ketidaksetujuannya. Semua ini terjadi karena Jiangju. Dia sudah cuci otak kaisar kita. Kebetulan aku lewat. Yu Chuan langsung menyindir, oh, ini ternyata Tuan Jiangju yang hebat. Berhasil membujuk kaisar kita mendukung manusia? Ku sabar menjawab, kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak. Bukan cuma untuk manusia, tapi Yu Chuan makin menjadi. Manusia tidak lebih dari budak, hewan peliharaan. Tidak pantas kerjasama dengan kita para siluman. Tanpa berpikir lagi, ku hunus pedang giokku dan menempelkannya di lehernya. Lin Qinyi dan Tuan Yishan terkejut, terdiam. Apa kau bilang tadi? Desakku. Coba ulangi di depan pedangku ini. Pedangku memancarkan energi cahaya karma baik dari semua orang yang pernah ku bantu. Yu Chuan berkeringat dingin. Di saat yang sama, Tu Sanlan sedang membantu Jianu melawan aura jahat silumannya. Yang mulia, ada yang ingin kuperlihatkan, kata Jianu tiba-tiba. Saat Tu Sanlan menoleh, Jianu menunjukkan artefak beraura siluman. Dari kejauhan, teriakan Tu Sanlan tiba-tiba menggema. Ku beri ampun Yu Chuan dan segera berlari mencari istriku. Ku terkejut melihat sekeliling sudah membeku menjadi es. Yang lebih mengejutkan, Tu Sanlan sedang membelai rambut Jianu yang pipinya memerah. Melihatku, wajahnya berubah mesum. Suamiku, dia berlari mendekat dan langsung merangkulku. Aduh, malu sekali. Aku bertanya pada Jianu, kenapa ini bisa terjadi? Bukannya biasanya hanya saat bulan purnama? Aku menunjukkan sebuah artefak kepada Yang Mulia, jawab Jianu. Kemudian Yang Mulia berteriak seperti yang kamu dengar. Dan tiba-tiba dia jadi seperti ini. Dia terus menempel padaku, tidak peduli dilihat orang. Tuan Jiang, lebih baik pikirkan cara hadapi dua orang di luar, bisik Jianu. Jangan sampai rahasia ini terbongkar. Tapi Yu Chuan masih belum menyerah. Dia melapor pada Tu Sanlan bahwa tadi ku mengancamnya. Kuharap Yang Mulia bisa bertindak adil.
Sial baginya, Tu Sanlan dalam kepribadian ini hanya mendengarku. Dengan satu ekornya, dia melemparkan Yu Chuan hingga menabrak tembok istana. Pasti beberapa tulangnya patah. Sampai di kediaman Tu Sanlan, Jianu menjelaskan, kali ini tidak tahu kapan Yang Mulia akan kembali normal. Mungkin akan sangat lama. Mendengar itu, ingusku keluar karena trauma. Keperawananku hampir hilang waktu lalu. Apalagi yang harus dikorbankan sekarang? Aku harus kabur. Tapi saat aku berbalik, ekor rubahnya sudah melingkari tubuhku. Jangan pergi, suamiku, rayunya. Dia tidak peduli meski ada orang yang melihat. Di tempat latihan siluman rubah, Aning didatangi Yu Chuan yang masih bersikeras. Jiangju menggunakan pil dan ilmu hitam untuk cuci otak kakakmu, bisiknya. Selidiki dia diam-diam, hanya kau yang punya kemampuan kamuflase untuk ini. Di luar kediaman Tu Sanlan, aku bertemu Lin Qinyi yang mengantarkan bahan-bahan yang kuperlukan. Untuk apa ini, guru? Tanyanya. Urusan orang dewasa, jawabku singkat. Saat kembali ke kamar, kusadari ada seseorang di dalam. Sudah pasti siapa? Aning, kan sudah dibilang jangan masuk sembarangan ke sini. Aning yang polos langsung tertipu dan menampakkan diri. Hah, siapa yang bilang aku tidak boleh masuk? Tidak ada. Ya sudah, jawabku santai. Saat Aning masih bingung, tiba-tiba Tu Sanlan melompat dan menekannya ke lantai. Main-main sembunyi-sembunyian, ya, katanya dengan sorot mata berbinar. Dia kemudian mengangkat Aning dan memeluknya erat-erat. Aning langsung mengira aku melakukan hal aneh pada kakaknya, karena kakak yang dia kenal tidak akan bersikap seperti ini. Tanpa mendengarkan penjelasanku, Aning langsung melompat dan mencoba menggigitku. Tapi untungnya perisai kulitku bukan mainan biasa. Aning pun menangis kesakitan dan memarahiku, apa yang sebenarnya kau lakukan pada kakakku? Aku pun menjelaskan seluruh kejadian yang sebenarnya kepada Aning. Setelah tenang, Aning mulai khawatir, jadi sampai kapan kakakku akan dalam kondisi seperti ini? Kalau kepribadian kekanak-kanakannya ini meledak, tidak bisa kubayangkan apa yang akan terjadi pada seluruh penghuni gunung Tu. Kami mencoba membayangkannya bersama, dan keringat dingin langsung mengucur dari wajah kami, sampai ke badan dan pantat kami. Tapi aku mencoba menenangkan Aning, tenang saja, abang iparmu yang hebat ini akan mencari solusi. Sementara itu, boleh tidak kamu jaga kakakmu bergantian? Biar aku istirahat sebentar. Aning berkata, abang ipar, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini, pasti capek kan? Tapi, ini kan istrimu, urusanmu, hehe. Dan rubah kecil sialan itu pun menghilang ketika aku minta bantuan. Setelah itu, Huanlu sudah kembali dari misinya, dan dia marah-marah menuduh apa yang telah kulakukan pada tuannya. Kok bisa tiba-tiba tuannya jadi begini ketika bukan bulan purnama? Huanlu pun mencoba mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan arwah tuannya. Namun, dia tiba-tiba muntah darah setelah mencoba mengarahkan sebagian energinya ke dalam Tu Sanlan. Ternyata, arwah Tu Sanlan yang sebenarnya sedang bertarung di dalam dimensi void. Ketika memancarkan energi ke dalam tubuh Tu Sanlan, Huanlu melihat Tu Sanlan sedang bertarung sengit melawan pria bersosok hijau. Pertarungannya sangat sengit sampai auranya mengenai Huanlu hingga dia terluka. Ternyata alasan kenapa kepribadiannya yang satu lagi bisa mengambil alih tubuhnya mendadak adalah karena arwah utamanya sedang ditahan dan melawan roh itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Huanlu bertanya, Hei Jiangju, kamu kan banyak ide licik, apa rencanamu kali ini? Aku menjawab dengan santai, oh tentu, otak cilikku sudah punya dua cara untuk mengatasi masalah ini. Apa caranya? Huanlu bertanya dengan nada sedikit jijik pada gaya sombongku. Pertama, pria ini ada kaitannya dengan istana Shen Xiao. Jadi kalau aku bisa kembali ke istana Shen Xiao, aku pasti bisa mencari info tentang dia, dan kita bisa menemukannya di kehidupan nyata, lalu menyerang tubuhnya. Dengan begitu, arwahnya di dimensi void pasti akan terpengaruh. Huanlu bertanya lagi, apa ide kedua? Ide kedua adalah, aku membawa Tu Sanlan kembali ke istana Shen Xiao, dan meminta salah satu temanku untuk memberikan pil yang bisa menggabungkan dua roh Tu Sanlan yang terpisah menjadi satu. Dengan begitu, dia akan kembali ke tubuh asalnya dan tidak perlu bertarung lagi dengan pria roh hijau itu. Mendengar dua ide yang kuberikan, Huanlu langsung marah besar. Hei Jiangju, semua caramu adalah kamu harus kembali ke istana Shen Xiao ya? Kamu pikir aku bodoh ya? Pasti kamu mau kabur ketika Yang Mulia lagi dalam kondisi begini. Tidak akan kubiarkan. Kalau kalian tidak percaya, ya sudah. Aku juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskan pada kalian. Coba saja pikir cara lain kalau bisa, jawabku. Huanlu membalas, kita tunggu 1-2 hari. Jika Yang Mulia belum bangun juga, aku baru akan pertimbangkan caramu. Setelah beberapa hari melayani dan menjaga istriku, aku kembali ke tempat kediamanku. Disambut oleh beberapa anggotaku. Tuan Jiang, kenapa mukamu seperti itu? Apa yang terjadi? Sambil berpikir dalam hati, wah, muka Tuan Jiang seperti habis bertempur banyak ronde dan kelelahan. Sambil memegang pundakku yang kelelahan, dan dengan mata panda karena kurang tidur, aku menjawab, aku tidak apa-apa, masih oke. Tapi muka mereka tidak ada satupun yang percaya padaku. Tuan, kamu pasti sudah sangat capek beberapa hari ini. Ya mau bagaimana lagi, istrimu kan kaisar para siluman, daya tahan dan staminanya pasti sangat kuat. Kalau kamu tidak sanggup melayaninya, itu hal yang normal kok, tidak usah malu sebagai cowok. Ngomong-ngomong, Tuan bisa tahan berapa lama melawan kaisar siluman? Dengan polos aku menjawab, ya tergantung dia mau main berapa lama dong, aku hanya bisa istirahat sebentar ketika dia sudah kecapean dan tidur. Aduh, sungguh lelah badanku. Wajah si botak mesum semakin menjadi, pikirannya sudah melayang entah membayangkan apa.
Lin Qinyi yang sudah tidak tahan mendengar percakapan ini pun menghantam tembok dan berkata, "Oh, jangan ngomong begitu di depan anak kecil." "Udahlah anak kecil, biksu pula lagi. Kalian lihat situasi dan kondisi dong." "Hah, aku pun bingung. Emang aku salah ngomong apa? Kan aku beneran nemenin dan jagain Tusanlan." Di dalam ruang tamu, Lin Qinyi menginformasikan bahwa ayahnya mengirim utusan untuk membahas pengiriman manusia kembali ke tempat manusia. Utusannya mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan, dan orang-orang yang berkumpul di tahap pertama akan dikirim dalam 7 hari. Mendengar ini, wajahku pun berubah. Dalam hati berpikir, 7 hari, sedangkan kondisi istriku masih begini. Aku harus segera menemukan cara agar masalah ini bisa selesai dalam 7 hari ke depan. Aku pergi ke tempat si Jenderal Besi, dan terkejut melihat ramainya orang di halamannya. Ternyata ada si Huayan, pria yang agak feminim itu. Melihat kedatanganku, dia langsung salah tingkah, memamerkan six-pack-nya yang tidak seberapa sambil malu-malu. Mukaku langsung menunjukkan ekspresi jijik sejijik-jijiknya. Sebelum dia pergi, dia menginformasikan, Tuan Yuchuan, pria yang mirip duda itu, belakangan sering ke tempat Huanu, hampir setiap hari. Mungkin Tuan Jiang harus agak memperhatikan hal ini. Terima kasih atas infonya, Bro Femin, Bro Huayan. Nampaknya si Yuchuan ada niat jahat lagi. Harus kudatangi secepat mungkin. Di dalam ruangan, aku mengeluarkan pusaka yang kudapatkan kemarin, dan meminta bantuan Jenderal Besi untuk membentuknya menjadi sesuatu. Adegan berganti, Yuchuan terlihat sedang adu mulut dengan Huanu. Karena Tusanlan sedang berhalangan, segala keputusan sementara diambil oleh Huanu. Para manusia yang dikirim dari Gunung Dongya, dari pasukan aliansi, sudah sampai tetapi tidak diizinkan masuk ke Gunung Tu. Mereka dihalangi oleh pasukan yang dikirim oleh pria mirip duda ini. Dia bersikeras, "Aku, Jiangju, adalah manusia. Jika sesuatu terjadi dan ada bentrok antara manusia dan siluman, pasti Jiangju akan mendukung para manusia itu." Sedangkan yang mulia belakangan ini selalu mendengar apa yang diomongin Jiangju. "Huanu, coba kamu pikir, apa tidak aneh? Pasti ada sesuatu di belakang semua ini." Huanu pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah keluar dari tempat Huanu, aku sudah berdiri di depan gerbang menunggu mereka. Awalnya aku masih berbicara baik-baik, mengajaknya ngobrol, tetapi duda ini tidak tahu diri, malah bilang, "Mau bahas apa? Bahas di sini saja. Aku tidak ada waktu untukmu." Aku pun langsung terus terang, "Tuan Yuchuan, aku berencana memberikan akses antara dua dunia, siluman dan manusia, kepada kamu. Segala keuntungan dari kerjasama antara siluman dan manusia akan diurus olehmu ke depannya. Bagaimana? Berminat?" Mendengar ini, pria duda ini pun akhirnya tertarik. Apa syaratmu? Tidak mungkin kamu begitu baik, pasti ada maunya." "Benar, tentu saja ada syaratnya," jawabku dengan lantang. "Kedepannya, kita pasti akan selalu bekerja sama dalam urusan antara aliansi manusia dan siluman. Jadi aku hanya berharap Tuan Yuchuan tidak mencari masalah dan jangan terlalu kejam terhadap para manusia yang datang ke sini. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan." "Oh, cuma itu syaratmu?" tanyanya curiga. "Benar, cuma itu," jawabku santai. "Gak akan nyesal ya?" Gak akan nyesal." Yuchuan tersenyum puas dalam hati. Jiangju ternyata bodoh juga, memberikan akses dan keuntungan untukku yang urus. Hahaha, ternyata Jiangju yang katanya pintar itu cuma segini kemampuannya. Kalau begitu aku terima tawaran Tuan Jiang. Sampai jumpa lagi. Dia pergi dengan tertawa puas. Lin Qinyi langsung geram. "Guru, apa benar kamu akan menyerahkan jalur antara dua dunia ke dia begitu saja? Muridku, kamu juga terlalu polos. Lihat saja nanti, jalur itu akan kembali ke kita lagi." Sudah saatnya si pria duda itu menderita sedikit. Di atas kapal, aku menikmati pemandangan sambil berkata, "Jianu, apa gak capek kamu lari terus di semak-semak? Kalau mau ikutin aku, mending naik aja ke kapal." Jianu yang ketahuan langsung melompat ke kapal. "Jianu, kamu salah satu pejabat tinggi di dunia siluman, ngapain siang bolong begini jadi penguntit? Aku juga malas ikutin kamu, tapi ini perintah, harus kulaksanakan." "Lu pikir aku suka ikutin kamu? Ngomong-ngomong, ini daerah Yuchuan, tempat dia diberi bentuk kehidupan. Mau ngapain kesini? Apa karena masalah kemarin?" Aku hanya diam dan menyuruh mereka ikut. Sampai di puncak gunung, terlihat patung rubah di atas altar. Ternyata ini patung spiritual Yuchuan. Jianu mengingatkanku, kalau kamu hancurkan patung spiritual Yuchuan, level kultivatornya gak akan bisa naik. Dia pasti balas dendam sampai mati. Makasih ingatannya, tapi tenang saja. Aku bukan orang licik yang jahat begitu. Lagian, dengan level kultivatorku yang cuma level 7, belum bisa hancurkan patung spiritual seseorang. Kuperintahkan Lin Qinyi memberikan barang yang kuminta, lalu kuaktifkan ritualku. Batu merah itu perlahan berubah bentuk menjadi seseorang yang menunggangi hewan spiritual buas. Berdirinya patung ini berarti ritual sudah selesai. Patung spiritual Yuchuan langsung retak di kepalanya dan mengalirkan darah. Setelah puas melihat kegantengan patungku, aku pun pulang. Adegan berganti. Di pusat pasukan Xinqian, Qin Xiao sedang bingung dan lesu. Dia dipanggil anggotanya karena ada bayangan hitam di langit. Qin Xiao berlari sambil berteriak, "Siluman mana yang berani ganggu di sini?" sambil mengeluarkan naga merah dari dirinya. Seketika bayangan hitam itu berubah menjadi kaisar langit. "Aku diperintahkan Jiangju memberikan informasi untukmu." Setelah menerima informasi, Qin Xiao kembali ke ruangannya dan mendiskusikan masalah pasukan mereka yang hampir menang melawan kerajaan Qin.
Musuh mengundang pakar dari Istana Shen Xiao untuk membuat ritual memanggil hantu menghalangi jalur pasokan makanan. Kalau tidak ada solusi, pasukan kita gak akan bertahan lama. Qin Xiao berdiri dan berjalan ke peta. Ternyata begini maksud guru. Infokan ke seluruh pasukan, kita bergerak ke Sungai Jinsa. Sementara itu, di Sungai Jinsa, Yu Chuan yang membawa pasukannya tiba-tiba sakit kepala lagi. Anak buah berambut pirang mengingatkan, Jiang Yu dengan mudahnya kasih tahu kita di mana jalur dua dunia. Aku takut dia pasang jebakan. Lebih baik hati-hati. Yu Chuan memerintahkan 3 anggotanya masuk ke sungai dulu untuk cek situasi. 3 anggota itu memegang air sungai dan memastikan tidak terjadi apa-apa. Setelah yakin aman, dia perintahkan pasukannya turun ke sungai. Tapi sialnya, semuanya terbunuh. Hanya satu yang selamat sampai ke permukaan. Yu Chuan menariknya. Siapa yang melukaimu di bawah sana? Hidup lagi. Jawabnya gemetaran. Hidup? Apa yang hidup lagi? Patung manusianya hidup lagi. Di tempatku, Lin Qinyi menginformasikan bahwa Yu Chuan dan pasukannya sudah pergi dari Gunung Tu. Oh, dasar tidak sabaran. Baguslah. Qinyi, perintahkan seluruh anggota kita siap-siap. Kita berangkat juga. Oh, apakah kita akan serang mereka di luar? Dasar bodoh, bukan gitu konsepnya. Suruh orang kita siapkan barang masing-masing dan siap-siap pulang rumah. Pulang rumah? Kemana? Balik ke Gunung Dong ya? Bukan. Kembali ke dunia manusia. Bagaimana dengan pasukan Yu Chuan yang jaga di sana? Gak apa-apa, mereka akan sangat sibuk nanti. Kembali ke Sungai Jinsa, Yu Chuan memerintahkan anak buahnya melepaskan manusia yang mereka tangkap untuk masuk ke sungai. Awalnya para manusia tidak berani dan minta ampun, tapi anak buahnya menendang dan mencambuk para budak manusia ini. Setelah mereka turun, Yu Chuan lega. Dia pikir aku memberikan informasi yang benar, bahwa sungai ini hanya bisa dilewati manusia. Sekarang kita sudah tahu di mana jalur masuknya, tapi bagaimana mau cari tahu di mana jalur keluar di daerah manusia? Yu Chuan menjawab, para budak ini sudah ditandai semua. Kita tinggal tunggu dan ikuti mereka. Mereka pun naik ke kapal yang sudah disewa Yu Chuan. Di sisi lain, pasukan Qin Xiao sudah menunggu di seberang sungai. Dia dapat laporan ada segerombolan manusia muncul dari dalam sungai. Setelah dicek, ternyata para manusia ini ada tanda di tubuhnya dan berasal dari dunia siluman. Qin Xiao terkejut. Tetua menjelaskan, ada jalur bawah tanah yang menghubungkan kita ke dunia siluman. Apakah Yang Mulia menunggu kesempatan ini? Bukan hanya ini yang kita tunggu. Tiba-tiba salah satu anggotanya melaporkan ada kapal besar berlayar ke arah mereka. Qin Xiao tersenyum. Ini dia yang sudah kutunggu. Dia panggil Taigu, pemanah handalnya, untuk menenggelamkan kapal itu. Di dalam kapal, pria mirip duda itu sedang menikmati teh dengan anak buahnya. Tiba-tiba dia dengar kehebohan dari luar. Ketika dia keluar cek, semua sudah terlambat. Energi besar berbentuk naga emas sudah hantam kapal mereka. Kapalnya tenggelam, seluruh anggota tewas. Tapi satu siluman kabur dari tubuh fisiknya dalam bentuk roh. Apakah perlu saya kejar, Yang Mulia? Gak perlu, Jenderal Taigu. Sudah cukup, perintah Tuan Jiang sudah jelas. Dia pasti sudah rencanakan semua ini. Tidak perlu kejar. Roh Yu Chuan lari panik seperti kebelet pipis. Sambil lari sambil ngomel, kok bisa ada pasukan Xin Qian? Kenapa bisa ketemu Jenderal Perang nomor 1, Jenderal Taigu di sini? Mereka bukannya sedang melawan negeri Qin? Ini beneran nasibku sesial ini? Aku harus cepat. Selagi masih ada patung spiritual, aku bisa latihan dan kembali dapat tubuh fisikku. Sampai dekat daerah patungnya, dia mulai panik karena tidak bisa merasakan aura patung spiritualnya. Perasaannya jadi tidak enak. Ketika dia sampai di lokasinya, dia terbelalak melihat patungnya yang sudah dirusak dan ada patung ritual dari Jiang Yu. Tubuhnya seperti tersambar petir. Dia mulai teriak namaku. Jujur, mukanya sangat jelek saat itu. Keesokan harinya, Lin Qinyi datang ke lokasi dan menemukan si pria mirip duda itu sudah kembali menjadi siluman rubah kecil yang imut. Ternyata semua sesuai perkiraanku. Dia pun bawa rubah itu dan pergi dari situ. Huanu lagi membaca rincian rencana kerjasama antar dua wilayah dan dua ras yang kubuat. Dia bertanya, bukankah kamu sudah berikan pekerjaan ini ke Tuan Yu Chuan? Apa kamu gak tepati janji? Oh Tuan Yu Chuan, aku memang kasih ke dia, tapi kayaknya dia gak tertarik tuh sama pekerjaan ini. Makanya dia hilang entah kemana kan? Udah beberapa hari ini gak kelihatan batang hidungnya, jawabku santai. Huanu sadar ada yang aneh. Apa yang telah kamu perbuat? Aku jelaskan, bukan salahku kok. Nasib dia buruk aja, kebetulan ketemu pasukan utama Xin Qian di Sungai Jinsa. Hehe, kebetulan kok. Aku lanjutkan rencanaku. Di jalur antara manusia dan siluman, ada beberapa nenek moyang manusia yang jadi patung dan jaga di jalur itu. Sebelum pakai jalur, kita harus minta izin dan berkenalan dulu sama mereka. Dan aku harus berdiskusi dengan Raja Xin Qian untuk urus para manusia yang akan pindah dari dunia siluman ini. Setelah itu, aku mau kembali ke Istana Shen Xiao untuk cari cara bangunkan roh utama Tu Sanlan. Huanu izinkan rencanaku, tapi dengan syarat Jianu harus ikut denganku. Di kamar kediaman Tu Sanlan, Jianu yang sedang jaga Tu Sanlan berusaha lawan bisikan siluman di dalamnya. Bisikan itu terus berusaha ambil alih tubuh Jianu sampai dia jadi tak terkontrol. Dia menuju ke arah Tu Sanlan dengan niat jahat. Bisikan siluman itu suruh dia bunuh Tu Sanlan dan makan rohnya, mumpung Tu Sanlan belum sadar. Ketika Jianu sudah dekat dengan tubuh Tu Sanlan yang sedang tidur, tiba-tiba kaisar seluruh siluman itu terbangun. Dia langsung panggil senjatanya dan arahkan ke dirinya sendiri. Melihat kaisar siluman sudah sadar diri,
roh jahat di dalam Jianu pun menghilang. Jianu segera berlutut. Tu Sanlan yang sadar berada dalam keadaan tidak begitu baik, tubuhnya gemetar dan terlihat sangat lelah. Dia menjelaskan kepada Jianu bahwa roh utamanya masih bertarung melawan Tuan Jing di dimensi lain. Dia hanya bisa kembali sementara dan waktunya tidak banyak. Dengar, Jianu, katanya dengan napas tersengal, sampaikan kepada Jiangju, aku sudah tahu bahwa tubuh asli Tuan Jing tidak berada di dunia ini. Suruh Jiangju bawa tubuh asliku ke dunia di atas langit, dia akan mengerti maksudku. Belum sempat Jianu merespons, Tu Sanlan sudah kembali menjadi kepribadian anak kecilnya. Beberapa saat kemudian, aku tiba di lokasi dengan gemilang. Tapi si rubah kecil gila ini tiba-tiba terbang dan meneriakkan, jurus tendangan rubah terbang, ke arahku. Hei, kutangkis dengan tanganku dan Aning terpental ke belakang. Dia bangun dan berpose sambil berkata, "Ahah." Aku yang tidak mau kalah langsung berpose juga sambil berkata, "Ahoh. Kamu datang." "Iya, aku datang. Kamu seharusnya tidak di sini. Tapi aku sudah di sini." Belum selesai kami basa-basi, tiba-tiba Tu Sanlan datang dan memelukku erat dengan tangan kanannya. Sementara Aning melompat dan menggigit tanganku yang kiri. Aning masih kesal padaku, tapi hanya dengan satu kantong batu spiritual, berhasil kusogok dan matanya langsung berbinar melihatku seolah melihat cinta pertamanya. Dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Abang iparku." Aku pun memeluknya dan berkata, "Oh adik iparku." Setelah basa-basi selesai, Jianu menginformasikan bahwa tuannya sudah kembali. Kata-kata singkat ini membuatku hampir kencing di celana. Apa? Dia sudah bangun, tapi kok mukanya masih seperti idiot begini? Setelah menjelaskan dengan kata-kata manis dan beberapa tinjuan keras ke kepalaku, akhirnya aku mengerti kejadiannya sambil menangis. Tapi, apa maksudnya, dunia di atas langit? Keesokan harinya, kami berlima berkumpul di Sungai Jinsa. Orang-orang dari Gunung Dongya yang sudah siap pun mengikuti kami. Jianu dan Tu Sanlan naik kapal yang sudah disewa, dan aku memimpin para manusia untuk masuk ke dalam jalur. Di dalam jalur, terlihat 5 patung penjaga jalur menuju umat manusia. Salah satu patung menyerangku. Segera aku berlutut dan minta izin. "Halo para leluhurku, aku adalah Jiangju si ganteng maksudku Jiangju. Hamba ingin membawa pulang saudara-saudara manusia dari dunia siluman." "Jangan galak-galak dong, lah kamu tidak bilang, mana kami tahu itu manusia atau bukan?" Aku maju dan memberikan dupa persembahan kepada 5 leluhur. Sambil memberi hormat, aku menjelaskan dengan serius, "Leluhur, ini sudah beribu-ribu tahun sejak kalian menciptakan Sungai Jinsa sebagai batas antara manusia dengan siluman. Aku hanya ingin membawa pulang saudara-saudara kita yang terkurung lama di dunia siluman. Mohon beri izin." Setelah mereka mengiyakan permintaanku, aku penasaran dan bertanya lagi, "Leluhur, di antara kalian berlima, siapa yang menciptakan Sungai Jinsa ini?" Salah satu patung leluhur wanita menjawab, "Sebenarnya Sungai Jinsa ini adalah sungai dari dunia atas langit." Wah, emang ada gunanya jadi orang yang kepo. Malu bertanya sesat di langit, "Ini yang dimaksud istriku." Aku segera menanyakan apa itu dunia di atas langit. Leluhur melanjutkan bahwa dunia atas langit merupakan tempat yang sangat berbahaya. Hanya kultivator yang mencapai level 2 ke atas yang bisa menembus penghalang menuju dunia itu. Di sana ada makhluk yang sangat berbahaya, kuat, dan haus darah. Tidak semua orang bisa ke situ. Sungai Jinsa ini adalah salah satu tempat alam dari dunia itu yang dipindahkan ke dunia ini sebagai pembatas. Aku lanjut bertanya, "Siapa yang memindahkannya ke sini?" Mereka menjawab, "Penjaga umat manusia pada saat itu." "Hah? Apa? Penjaga umat manusia?" "Aku dong." Mendengar responku, para leluhur hanya terdiam terbelalak. Bentar, kamu adalah penjaga umat manusia di generasi ini?" Tanpa basa-basi, aku langsung mengeluarkan bukti tugas sebagai pembukti. Setelah yakin bahwa aku memang penjaga umat manusia generasi ini, mereka tidak ragu menjawab pertanyaanku. "Jika kamu ingin pergi ke dunia di atas langit, dengan levelmu sekarang, satu-satunya cara adalah meminjam jalur yang ada di Istana Shen Xiao." Nampaknya ujung-ujungnya aku harus ke Istana Shen Xiao. Nampaknya si manusia Jing atau roh hijau itu adalah orang dari seperguruanku juga. Setelah kapal Tu Sanlan sampai di permukaan, mereka disambut pasukan Xin Qian. Ketika mereka hendak bentrok, muncullah aku yang ganteng dengan gaya sok keren layaknya tokoh utama. Di markas utama, Qin Xiao yang mendengar kedatanganku langsung lari keluar mencariku. Saking buru-burunya, sepatu pun tidak dipakai. Setelah bertemu, aku menjelaskan bahwa Kaisar Siluman, Tu Sanlan, menemaniku kali ini dan dia ada di dalam kereta. Qin Xiao terkejut, "Kenapa Kaisar Siluman mau menemanimu ke dunia manusia?" Di dalam kereta, Tu Sanlan versi anak kecil masih asik main dengan Aning. Dia menggambar wajah Aning menjadi, bagaimana ya jelasinnya, jadi kayak gini." Aning lanjut ngomong, "Kakak, kalau kamu sama abang ipar punya bayi, kasih saja nama Huizi. Aku akan bantu jaga anak." "Hehehe, bayi? Apa itu bayi?" Aning hanya bisa diam. Dia lupa kakaknya yang sekarang adalah anak kecil. Jianu pun hanya tersenyum melihat kejadian ini. Di ruang rapat, Qin Xiao memperkenalkanku kepada para petinggi pasukannya. "Ini Pendeta Qian, kultivator level 3. Mataku langsung berbinar, "Wah, level 3. Belum selesai takjub, dia melanjutkan, "Ini jenderal perang terkuat kami, Jenderal Taigu dengan level kultivator tingkat 2. Aku pun terkejut, tingkat 2, monster ini sama levelnya dengan Jianu. Sepanjang malam, aku dikenalkan dengan semua monster kuat di pasukannya. Anjay, semua kuat-kuat di ruangan ini.
Aku pun menjadi tegang setelah tahu aku yang paling lemah level kultivatornya di sini. Saking tegangnya, ingusku keluar. Setelah selesai pengenalan, tiba-tiba seorang wanita masuk ke ruangan. Wanita ini bernama Yu Qiong, anak dari Sekte Daluo. Dia adalah master dengan kekuatan tinggi. Aku pun memberi hormat padanya. Tapi dia malah ngoceh panjang lebar. Kudengar beberapa tahun lalu ada pemuda hebat dari Istana Shen Xiao yang bisa mengendalikan dewa dari 36 langit, bisa membaca dan mengendalikan nasib, bahkan ada rumor dia adalah dewa yang diasingkan. Hari ini setelah bertemu, ternyata dia hanya manusia dengan level kultivator tingkat 7. Dia memandangku dengan tatapan sinis. Qin Xiao membuka suara, Tuan Jiangjue adalah penyelamat dinasti kami. Jika ingin menyindir dan berkata kasar, lebih baik kamu kembali saja ke tempat asalmu. Yu Qiong melanjutkan, Yang Mulia, aku datang untuk menyelesaikan masalahmu. Aku sudah infoin kalau punya cara untuk mengalahkan monster itu tanpa menggunakan satupun prajuritmu. Kedepannya, Sekte Daluo kami akan membantu dalam misi mengalahkan musuhmu. Dia bahkan memberi waktu 3 hari untuk Qin Xiao memutuskan apakah menerima tawarannya. Setelah berkata begitu, dia pergi meninggalkan ruangan. Setelah para anggota pergi, hanya tersisa aku, Qin Xiao, dan Pendeta Qian di ruangan kecil. Kami pun berdiskusi panjang malam ini. Aku heran kenapa pendeta level kultivator tingkat 2 tidak membantu Qin Xiao dalam kejadian yang lalu, di mana dia hampir mati karena urusan internal kerajaan. Qian menjelaskan, Tuan Jiang tidak tahu aturan. Semua orang yang sudah di atas kultivator level 4 tidak boleh ikut campur urusan dinasti dan kerajaan lagi. Wah, aku kok tidak tahu ada aturan begitu. Dulu aku adalah Raja Kerajaan Qin, tapi setelah menembus kultivator level 4, aku mengundurkan diri dari kerajaan karena itu aturannya. Dulu ada aliansi yang mengatur dan mengawasi hal ini, jadi semua orang harus nurut. Tapi belakangan ini, aliansi itu tidak lagi mengatur dan mengawasi aturan ini, jadi banyak pakar tingkat tinggi yang kembali ke kerajaan masing-masing. Itulah kenapa kami kembali ke kerajaan Qin. Aku bertanya lagi, jadi sekarang aliansi itu tidak ada yang mengawasi? Siapa yang bertugas sebelumnya untuk badan pengawasan ini? Qian makin bingung, bukannya Istana Shen Xiao dari Tuan Jiang yang dulu bertugas jadi badan pengawasan aturan ini? Masa tidak tahu? Jangan pura-pura, Mas Jiangju. Aku yang mendengar itu seperti disambar petir. Kok malam ini aku jadi seperti tokoh utama yang bodoh? Semua informasi tidak tahu. Aku masih tokoh utamakan di cerita ini? Bentar-bentar, jadi sejak kapan hal ini tidak diawasi lagi? Qian menjelaskan, baru-baru ini, sejak Yang Mulia resmi menjadi Raja Kerajaan Qin. Para pendekar level 4 di dunia ini tiba-tiba merasa pembatas dalam tubuh mereka terangkat secara serentak, dan mereka memutuskan kembali ke urusan politik kerajaan. Qin Xiao melanjutkan, di dunia ini, selain aku, ada satu lagi orang yang mengaku murid dari Istana Shen Xiao. Mendengar itu, aku langsung bertanya, siapa orang ini? Qian mengeluarkan peta dan menjelaskan, ini peta negara Qin, area Guimen. Belakangan mereka entah dari mana bisa mengundang seseorang dari Istana Shen Xiao. Dia mirip bocah, tapi punya kemampuan mengubah Feng Shui mengendalikan gunung, sungai, dan danau. Jadi dia mengubah area Guimen dan mengurung pasukan kami di luar Gunung Longxian, sehingga pasukan kami tidak bisa bergerak sama sekali. Makanya kami mengundang orang dari Sekte Daluo untuk menghancurkan formasi Feng Shui ini. Mendengar ini, aku terkejut. Oh, jadi kalian undang si cewek brengsek itu hanya untuk hal kecil begini? Bilang dong, kalau tahu dia cuma untuk itu, sudah kukerjain tadi di ruangan. Mendengar ini, mereka berdua terbelalak. Hal kecil, Tuan, apakah ada cara untuk memecahkan formasi Feng Shui ini? Tentu saja, di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu Feng Shui daripada aku, si Jiangju ganteng. Layar berganti ke kediaman Sekte Daluo. Yu Qiong sedang berbicara dengan ayah dan pamannya dengan wajah kecewa. Jiangju ternyata hanya manusia lemah. Siapa lebih kuat, aku atau Jiangju? Tanyanya dengan nada kesal. Ayahnya menjawab dengan tegas, kamu bahkan tidak layak dibandingkan dengannya. Mendengar ini, Yu Qiong langsung murka. Apa katamu? Tidak layak. Aku sudah melatih kultivator selama 3000 tahun. Sekarang sudah mencapai tingkat 2. Kamu bilang aku tidak layak dibandingkan manusia tingkat 7 rendahan itu? Semakin dia bicara, semakin emosi. Mukanya memerah. Aku adalah jenius di generasi ini. Tidak ada yang sanggup melawanku. Tapi setiap kali membahas nama Jiangju, kalian selalu memuji-muji dia, selalu menghindarinya seolah dia monster yang sangat berbahaya. Dasar tua bangka. Melihat Yu Qiong semakin emosi, para tetua memerintahkan 2 anggotanya membunyikan 2 benda pusaka untuk menenangkannya. Setelah tenang, 2 anggota menjelaskan, kamu sedang dalam masa transisi kultivator yang penting, tahap turunnya 5 dewa. Jika pikiranmu masih tidak tenang, kamu akan menjadi siluman, dan ketika melihat Jiangju, kamu akan mati. Kalau gitu, aku bunuh saja dia duluan. Mereka lanjut menjelaskan, tidak bisa. Jiangju sudah terlalu banyak berhubungan dengan para dewa. Jika salah satu dewa berhubungan dengan 5 dewa yang akan turun, akan mempengaruhi kamu juga. Terlalu berisiko jika kamu turun tangan membunuhnya sekarang. Di malam hari, di kereta kami, tiba-tiba dari bawah tanah muncul salah satu anggota Yu Qiong. Tidak melihat ada yang menjagaku, bocah ini mengira ini kesempatan baik untuk membunuhku. Dia menembus kereta dan masuk ke dalam. Tapi begitu sampai di dalam, dia terkejut. Kenapa ada 2 pendekar siluman di sini?
Waduh gawat, kabur, kabur. Tapi Tu Sanlan menyadari ada aura asing di dalam kereta, dan ekornya bergerak cepat. Tubuh bocah itu terlempar dan pingsan seketika. Saat jatuh, dia berubah menjadi sebuah lonceng emas. Ketika aku kembali ke kereta, Tu Sanlan langsung memberikannya padaku. Apa ini? Lonceng emas ini memiliki energi sangat besar, tapi ada retaknya. Tiba-tiba lonceng ini bergetar sendiri seperti mainan alat getar. Waduh, aku mencoba menahannya, tapi getarannya makin kuat dan pikiranku mulai melayang. Untung Jianu membantuku. Dia menjelaskan, ini adalah senjata spiritual yang sudah punya roh. Dia mencoba masuk ke kereta dan dilukai tuanku, sekarang kembali ke bentuk asalnya. Seseorang mau mengintai kita, mari kita mulai acara ramal. Udah lama tidak meramal, hampir lupa kalau aku tokoh utama punya sistem ramal. Ternyata lonceng ini adalah senjata dari kolam penciptaan sejak 5.000 tahun lalu. Intinya dia sudah punya roh dan meneruskan niat Yukiong untuk membunuhku karena dianggap berbahaya. Mukaku jadi tidak senang, si cewek kurang ajar, baru ketemu sekali sudah mau bunuh aku. Apa salahku emangnya? Lonceng itu bersuara, maafkan aku salah. Lepaskan aku jika tidak mau mati. Lonceng sialan, kamu sudah mau bunuh aku, ketangkep, masih begitu. Kamu beneran kira aku tidak bisa ngapa-ngapain kamu ya? Sambil memasang muka mesumku, loncengnya takut sampai gemetaran. Di ruang sistem, aku memilih untuk menyerap lonceng ini dan mendapatkan poin takdir. Dan aku pun menyerap penuh lonceng itu ke dalam tubuhku. Di pagi harinya, aku menjelaskan rencana memindahkan seluruh manusia dari dunia siluman kembali ke dunia manusia kepada Qin Xiao. Dia senang menerima hadiah ini karena dalam perang, populasi manusia sangat diperlukan. Dia syok setelah tahu total manusia yang akan dipindahkan hampir 10 juta orang. Kembali ke Sekte Daluo, Yukiong menderita karena level kultivatornya mencapai tingkat transisi, di mana mental dan tubuhnya mengalami gangguan jiwa. Biasanya ada tong dan lonceng yang bisa menenangkan jiwanya, tapi kali ini hanya tinggal tong sendiri, sehingga efeknya tidak mempan. Yukiong teriak menderita, mana loncengku? Di suatu istana, tampak bocah baju merah sedang mabuk dan asik dengan dua wanita. Karena tidak ada gelas, dia menuangkan arak ke mulut salah satu wanita dan meminumnya lewat mulut wanita itu. Setelah selesai, tampak pria berambut putih datang berkunjung. Ternyata nama bocah baju merah adalah Jin Xia, dan pria rambut putih adalah Yan Shuai. Mereka adalah musuh yang dihadapi Qin Xiao. Mereka berdiskusi cara mengalahkan musuh. Dua wanita yang dijadikan gelas mengadu pada Yan Shuai, "Tuan, si bocah tengik itu tidak tahu diri. Sudah jelas ada gelas di dapur, tapi dia malah pakai aku untuk jadi gelas." Yan Shuai mencoba menenangkan, "Bersabarlah. Setelah selesai memanfaatkannya untuk mengalahkan kerajaan sebelah, kalian tidak perlu melayaninya lagi." Tapi wanita-wanita ini malah semakin mengoceh. Yan Shuai mengeluarkan aura pembunuh dan mereka berdua langsung berlutut tak berdaya, berubah kembali menjadi dua siluman kucing kecil. Aku tiba di lokasi di mana katanya ada bocah dari istana Shen Xiao, seperguruanku, yang memasang Feng Shui untuk menghalangi pasukan Qin Xiao. Setelah diselidiki, ternyata orang ini pakai cara dan ritual yang sama untuk mengatur Feng Shui. Orang ini jelas mencuri ideku, pakai burung kertas yang sama lagi. Aku tidak bisa menahan kesal, akan kuberi pelajaran anak ingusan ini. Jin Xia yang sedang melakukan ritual harian terkejut kabutnya hilang, dan tahu ada yang merusak Feng Shui-nya. Dia mengirim burung-burungnya mencari orangnya. Burung-burung yang dikirim untuk menyerangku berhasil kupatahkan formasinya hanya dengan jentikan jari. Kuaktifkan energi kepusaran air, dan buat gelombang air maju ke daerah lawan. Pasukan Qin yang melihat kami langsung memanggil siluman kuat, beruang, burung, bahkan naga. Tapi, Satset, jangan lupa akulah pemeran utama. Lanjut Satset, naga besar itu terpotong seperti cicak. Melihat naga tewas, beruang dan burung langsung hampir kencing di celana dan mencoba kabur. Mana mungkin kubiarkan, dengan gaya sok keren, kuarahkan jurusku ke mereka. Setelah semua siluman terbunuh, aku berpose dan tertawa biar kelihatan keren. Pasukan yang mencoba kabur memanggil lagi siluman besar untuk mengulur waktu. Tapi kali ini aku serius mengeluarkan pedang giok hijau dan memancarkan energi besar. Siu, para siluman ini hilang bersama sebagian gunung. Di atas istana, si bocah menyadari kedatanganku dan duduk gemetaran. Dia tidak menyangka lawannya adalah aku, Jiangju si keren. Yan Shuai datang dan marah. Katanya kamu jenius dari istana Shen Xiao, kenapa gemetaran begini? Bocah itu marah balik, kalau tahu dari awal lawannya Jiangju, aku tidak akan kesini. Kalian tahu tidak dia siapa? Yan Shuai heran, dia hanya kultivator level 7, kenapa kalian semua begitu takut? Sambil nangis, dia jelaskan, kamu tidak paham. Jiangju tidak bisa diukur dari level kultivatornya. Jiangju adalah dewa. Ketika dia sampai di dunia ini, lapisan langit ungu baru muncul di atas 9 langit awal. Dia bisa kontrol seluruh langit ungu, memimpin 36 tingkat langit, dan punya 108 dewa yang siap dengar perintahnya. Kamu pikir, mau bagaimana melawannya? Dia tidak butuh kultivator. Salah satu dewa panggilannya cukup sekali tampar saja, sudah hilang kepalamu. Kalau begitu, kenapa dia dikeluarkan dari istana Shen Xiao? Apa yang terjadi? Kemana Guru Agung Shen Xiao? Kenapa tiba-tiba hilang? Bocah ini makin panik. Aku tidak tahu. Melihat bocah ini sudah seperti orang gila, Yan Shuai menembakkan energi ke kepalanya. Setelah aku sampai di istana musuh, beberapa senjata spiritual Dao menyerangku.
Tapi dengan mudah aku hindari dan patahkan serangannya. Setelah melihat adik juniorku, aku tidak lupa menyapa. Jinxia, berani sekali kamu melawan kakak seniormu. Mendengar kata senior, Jinxia makin geram. Jiangju sialan, hari ini, akan kubunuh kau meski aku harus ikut mati. Dengan sisa tenaga, dia persembahkan dupa untuk memanggil dewa kuat yang bisa dia panggil. Karena dipaksakan, seluruh organ dalam tubuhnya terluka dan dia muntah darah. Setelah dewa yang dia panggil turun, dia perintahkan dewanya untuk menyerangku. Tapi, dewa itu malah bersujud hormat padaku, dan aku balas hormatnya. Junior, otakmu sudah rusak kayaknya. Kamu memanggil dewa dari 36 langit yang menjadi kekuasaanku. Menurutmu dewa ini akan menyerang aku atau tidak? Terima kasih sebanyak-banyaknya guys, sudah menonton manhwa My Wife is a Nine-Tailed Fox di channel aku. Sampai di sini dulu untuk rekap manhwa ini. Link bacanya ada di deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kasih dukung channel ini dengan like, komentar, dan share biar makin rame. Subscribe juga supaya nggak ketinggalan rekap-rekap seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay wibu dan stay happy.